Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JMTV dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama saya Husni Tamrin dalam program podcast Gempur Rokok Ilegal. Di mana program podcast kali ini merupakan podcast kelima di tahun 2025 tentunya. Dan tema kita kali ini terkait dengan peredaran rokok ilegal. Yang pertama yaitu gambaran tingkat peredaran rokok ilegal di Lombok Barat. Kemudian yang kedua, pengelolaan DBH CHT di bidang penegakan hukum. Dan yang terakhir, tema kita hasil dari upaya preventif dan represif dan dalam menekan peredaran rokok ilegal. Kenapa rokok ilegal ini semakin merebak luas di masyarakat? Karena harganya sangat terjangkau sekali oleh masyarakat, sehingga rokok ilegal semakin hari semakin bertambah. Dan selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda di bincang-bincang kali ini. Kita akan membahas peredaran rokok ilegal. Dan tentunya sudah hadir di tengah ruang kita dua narasumber yang akan memaparkan dan memberikan wawasan terkait dengan program rokok ilegal kali. Yang pertama dari Bea Cukai Mataram, yakni Bapak Adi Cahyanto. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Ya baik. Ya, Bapak Adi ini merupakan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram. Lalu ada narasumber kita dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Kasat Pol PP, Bapak Iketut Rauk SSTP MSI. Ya. Apa kabar Bapak? Baik, masih PLT. Oh masih PLT. Oh siap. Siapa tahu nanti kan. Iya. Siapa tahu nanti kan berubah gitu Pak ya, dari PLT menjadi definitif. Gitu. Oke baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Pertama-tama saya ke Pak Adi. Ya. Ini sering kita bahas terkait dengan bea cukai Pak Adi. Ya. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan apa sih bea cukai itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Usni. Para pemirsa GMTV, Bea Cukai merupakan salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Jadi mungkin pemirsa juga ketahui, Kementerian Keuangan semenjak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator, tapi langsung berada di bawah Presiden. Dan di Kementerian Keuangan ini ada beberapa eselon 1, salah satunya Bea Cukai. Mungkin pemirsa GMTV juga pernah mendengar Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada juga BKF. Nah, ini adalah beberapa eselon 1 yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Tugas pokok kami di Bea Cukai salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan negara, terutama dari sektor kepabeanan dan cukai. Dan ketika berbicara tentang penerimaan di bidang cukai, maka cukai hasil tembakau saat ini menjadi primadona khususnya di Pulau Lombok. Kami di Bea Cukai Mataram ditargetkan sebesar 25 miliar penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau ini. Dan pemirsa, ketika nanti kita berbicara tentang rokok ilegal, ini akan menjadi sebuah hubungan yang sangat mempengaruhi bagaimana semakin maraknya rokok ilegal dapat mempengaruhi penerimaan yang kami himpun. Sehingga akhirnya kami bisa simpulkan, ketika semakin banyak rokok ilegal itu beredar, maka berpotensi untuk mengurangi penerimaan negara. Dan inilah yang kita bahas pada siang hari ini Pak Usni. Jadi kami di Bea Cukai sudah memulai, dulu awalnya kami sendirian menangani ini, sekarang ditemani Pak Raul ini. Iya. Jadi partner tetap kami sekarang dalam menangani program Gempur Rokok Ilegal. Sudah berapa tahun Pak? Kalau dulu sebenarnya sudah mungkin 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun lebih. Ya. Awalnya dulu kan program kami namanya Stop Rokok Ilegal. Ya, Stop Rokok Ilegal. Slogannya Stop gitu ya.
Tapi ternyata mungkin daya dobraknya kurang mungkin Pak Usni, sehingga akhirnya sekarang diperlukan sebuah komitmen, sebuah apa, gebrakan yang lebih kuat gitu ya mungkin, sehingga slogannya pun berubah menjadi Gempur Rokok Ilegal dan logonya sekarang tangannya mengepal. Lebih kuat lagi Ya, Pak ya. biar hancur. Gitu. Kalau stop kan nggak sampai hancur, Iya. kecuali yang punya ilmu nih. Itu bisa didorong aja Nah, itu Pak. kalau ini benar-benar apa untuk mendobrak. Gitu. Karena memang tadi yang disampaikan Pak Usni di depan, walaupun programnya sudah berjalan lama, tetapi faktanya rokok ilegalnya tidak juga menjadi berkurang gitu ya. Bahkan semakin banyak beredar. Makanya kita tidak henti-hentinya lah bekerja sama dengan semua pihak, khususnya Pemda, untuk bisa menggempur rokok itu. Iya, tadi sempat dibahas masalah BKF itu. BKF Ya. itu apa Pak? Badan Kebijakan Fiskal. Itu bergerak di bidang Mereka lebih banyaknya di kajian-kajian. di kajian-kajian ya. Kalau yang terkait langsung dengan apa, bea cukai ini biasanya ya yang DJPK ya, teman-teman DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang mereka mempunyai tugas salah satunya mengalokasikan dana transfer ke daerah, ya, termasuk DBCHT. DBCHT ya, Ya. termasuk. Nah, terkait dengan DBCHT Pak Adi, yang dimaksud dengan DBCHT ini seperti apa Pak? Ya, kan tadi saya sampaikan kita menghimpun penerimaan negara, terutama dari cukai hasil tembakau, itu se-Indonesia, Pak Usni. Nah, hasil dari cukai hasil tembakau nasional ini kemudian akan dikembalikan lagi ke daerah. Jadi amanatnya seperti itu di undang-undang. 3% dari total cukai hasil tembakau nasional akan dialokasikan lagi ke provinsi yang mempunyai kontribusi cukai dan produksi tembakau. Nah, yang mengalokasikan teman-teman kami di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan. Seperti itu ya. Iya. Nah, alokasinya juga sudah ditentukan atau kami menyebutnya earmark ya. Tidak bisa sembarangan Pak Usni. Dari DBCHT yang dialokasikan itu nanti dibagi dengan alokasi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Penegakan hukum Penegakan tadi hukum. itu ya. Nah, ini penegakan hukum ini kita tidak hanya melakukan kegiatan yang dalam bentuk misalnya operasi, kita melakukan juga kegiatan yang sifatnya preventif ya. Preventif Jadi, juga. pencegahan dalam bentuk edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat untuk menanamkan kesadaran bahwa gempur rokok ilegal ini berdampak negatif. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah dilakukan upaya preventif, ketika ternyata masyarakat tidak kunjung sadar, maka mungkin ya perlu dilakukan upaya yang lebih Represif ya. dengan melakukan operasi yang nanti kami laksanakan bersama dengan teman-teman dari Satpol PP terutama. Oke, baik, terkait dengan rokok ilegal, saya beralih ke Pak Kasat Pol PP. Gambaran kondisi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, saya berikan terima kasih kepada GMTV ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdialog, sehingga dari hasil dialog ini banyak masyarakat yang tahu terhadap ya informasi yang berkaitan dengan keberadaan dari rokok ilegal. Terkait dengan pemetaan ditemukannya rokok ilegal. Nah, rokok yang disebut ilegal itu kan yang saya pahami itu ada 5 ya. Yang pertama itu tidak ada pita cukainya. Nah, itu tuh polos ya. Nah, yang kedua itu pita cukainya ini palsu. Yang ketiga, pita cukainya ini bekas. Jadi dia sudah dipakai, terus dia pelan-pelan dibukanya, terus dijual kembali. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pita cukai salah peruntukan. Seperti Jadi, apa itu, Pak? Yang salah peruntukan itu contohnya, nah di cukainya itu ada tertulis di sana untuk 16 papan. Oh, seperti Ya. itu ya. Tapi dia dipasang di rokok yang isinya 20 papan. Berarti kan dia
Kalau istilah kami sering di sama Pak Adi itu Spanyol ya Pak Adi ya. Iya. Spanyol tuh separuh nyolong. Jadi dia Separuhnya bayar, separuhnya nyolong. jadi dia bayar hanya 16. Atau dia pita cukainya hanya 10, tapi dilekatkan pada rokok yang isinya 20. Berarti kan yang 10 dia bayar, yang 10 dia tidak bayar cukainya. Ya. Nah, itu. Nah, pada saat kami turun, itulah yang kami Temukan. Ya, yang kami temukan. Ya. Nah, sebenarnya kami melakukan kegiatan yang kita sebut dengan kegiatan penertiban. Nah, kegiatan penertiban ini jauh sebelumnya kita dahului dengan kegiatan sosialisasi. Jadi kegiatan sosialisasi yang kami lakukan itu dari tahun 2021. Sejak 2021. Bersama beliau. Di awal adalah pendekatannya kecamatan. Setiap kecamatan kita lakukan, di setiap kecamatan tuh sekali-sekali kita undang dari semua desa, kita undang tokoh-tokoh masyarakat, kita undang aparat setempat untuk menyampaikan bahwasanya tidak boleh menjual, menggunakan rokok ilegal. Di tahun berikutnya kita pendekatannya desa. Kita lebih mengerucut lagi. Kita datangi lagi, kita petakan di masing-masing desa itu, kita undang pedagang segala macam. Supaya apa? Supaya tidak menjual yang namanya rokok ilegal. Nah, linear dengan itu baru kita lakukan kegiatan penertiban. Nah, kegiatan penertiban yang kita lakukan itu untuk di 2024 itu lumayan yang bisa kita temukan. Jadi yang kita temukan di 2024 itu 298.808. Bisa ditampilkan? Batang. Boleh ditampilkan? Boleh, boleh. Oke. Nah, itu yang di 2024. Untuk di 2025 ya. Jadi di 2025 ini kita melaksanakan kegiatan ya yang kita sebut kegiatan penertiban. Itu jumlahnya 114 kali kegiatan penertiban yang internal antara Satpol PP dengan Bea Cukai dan 36 kali kegiatan. Yang internal ini di mana ini Pak maksudnya? Internal itu tanpa tetap semua se-Lombok Barat ya. Sama ke Lombok Barat tanpa didampingi dengan aparat penegak hukum. APH-nya. Ya, APH. Jadi hanya Pol PP, teman-teman Pol PP dengan teman-teman Bea Cukai. Nah, tetapi sebelum itu kita melakukan kegiatan yang namanya itu pengumpulan informasi. Ya. Nah, kita pengumpulan informasi pengumpulan informasi. Jadi kita datang ke desa-desa, ke toko-toko, ya. Kita melakukan pemetaan. Di mana sih banyak ini dijual? Malah kita dibolehkan untuk membeli barang bukti. Dibolehkan untuk melakukan pembelian. Nah, setelah itu baru kita lakukan kegiatan operasi. Nah, kegiatan operasi itulah yang hasilnya yang ini. Jadi per hari ini ya datanya itu lumayan meningkat jauh dibandingkan dengan di tahun 2024. Kita bergerak di 2025 ini mulai dari bulan Februari. Sekarang baru pertengahan Juli. Ya. Hasil yang sudah kita dapatkan yang rokok ilegal itu adalah 615.501 batang. Ya, ini untuk 2025 sampai bulan Juli. Ya. Kan hampir jauh dibandingkan dengan 2024 yang hanya 298 itu sampai dengan di Desember. Berarti ada penurunan. Ada peningkatan. Iya, ada peningkatan. 298 dibandingkan dengan 615. Yang 298 tuh pure dia setahun, tapi ini baru kita sampai dengan di bulan Juli. Ada masih sisa waktu sampai dengan bulan Desember. Tetapi yang perlu diingat bahwa banyaknya temuan itu adalah bukan merupakan tujuan akhir, bukan. Ya, yang kami inginkan tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat ini secara sadar, tidak perlu lagi didatengin, tidak perlu lagi dilakukan penertiban, secara sadar bahwa dia memahami sebagai seorang warga negara yang baik untuk mendukung program pemerintah pada posisi masing-masing. Yang suka menggunakan, tidak menggunakan, yang suka menjual, tidak menjual.
Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh semua masyarakat, muncul kesadaran, saya meyakini peredaran rokok ilegal Hilang. kita Berantas. minimalkan. Lama-lama bisa hilang. Oke, baik. Tadi terkait dengan operasi, Pak Kasat, pernah enggak terjadi kebocoran ketika kita mau melakukan operasi ini di satu tempat? Dia tahu nih, ada yang mau dirazia. Pernah nggak ada informasi yang masuk itu ke Pol PP gitu? Oh iya. Artinya waktu kita mau operasi, kita dapat di sana di satu titik itu. Iya. Nah, mungkin ada kebocoran atau bagaimana? Ya, kalau yang itu sifatnya kasuistis ya. Kasuistis itu adalah kan kita ini dibagi dalam setiap turun itu dibagi menjadi 3 tim. Nah, 3 tim ini menyasar 2 sampai dengan 3 kecamatan sesuai dengan alokasi kerja yang sudah dibagi ke masing-masing tim. Jadi pada saat pelaksanaan pengumpulan informasi, kita mempetakan bahwa di satu titik itu memang ada di satu titik itu. Tetapi pada saat kita lakukan kegiatan penertiban, baik operasi penertiban yang internal kami berdua maupun yang didampingi dengan teman-teman dari aparat hukum, kadangkala di titik itu tidak ada. Nah, itu sering terjadi. Tidak ada. Nah, apakah memang di titik itu tidak ada, bahwasanya yang bersangkutan itu memang punya kesadaran untuk tidak menjual kembali, ataukah memang itu bocor? Kami tidak bisa menyimpulkan itu. Tapi yang jelas kami mempunyai banyak titik. Pada saat titik ini tidak ditemukan, ya kita akan cari titik-titik yang sudah kami petakan di awal. Jadi selama kami turun tidak pernah tidak menemukan yang namanya rokok ilegal. Pasti menemukan. Pasti dapat. Pasti dapat. Setiap titik ya pasti dapat ya. Iya, setiap tim itu pasti menemukan. Oke, baik Pak Kasat, terkait dengan Pol PP. Ini kan tadi sempat dibahas masalah DBCHT, apa namanya? DBHCHT. Nah, Pol PP salah satunya. Nah, khususnya di bidang penegakan tadi kan sudah dibahas masalah bagaimana pemberantasannya ya. Kemudian pengolahan di bidang hukumnya seperti apa pengolahannya seperti itu Pak ya. Nah, lalu tadi juga dibahas masalah tingkat rokok yang tertinggi di setiap kecamatan. Ada yang di mana itu tadi ya? Lembar. Di Lembar. 148.582.000. Iya, kenapa kok bisa sampai setinggi itu Pak? Di Lembar. Di Lembar ya. Jadi berdasarkan temuan kami, jadi kayak kita melakukan pemetaan itu berdasarkan temuan. Ya, jadi sampai dengan di bulan ini temuan paling banyak itu ada di Kecamatan Lembar. Nah, kami meyakini Kecamatan Lembar ini kan berbatasan langsung. Pintu masuknya. Pintu masuk. Gitu. Pintu masuk. Jadi itu yang membuat di sana tuh lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Apakah di sana tidak bisa terdeteksi gitu ketika dia masuk? Oh, ini yang bawa ini gitu? Tidak pernah ini. Kami belum melakukan pemetaan yang di pelabuhan. Kita ini baru sampai di tingkat ya dapat dikatakan sub lah. Jadi yang dia menjual lagi dan ini menjual lagi. Belum sampai di truknya. Kalau terkait dengan pengentian truk, nah nanti rekan saya dari Bea Cukai tidak punya keahlian. Iya, siap. Nanti akan mengarah ke sana. Iya, yang punya. Karena hasil yang kami peroleh yang bersama Bea Cukai ini ya tidak sebanding dengan yang beliau lakukan. Karena yang beliau lakukan ini sudah ada informasi lebih awal segala macam. Dan sekali tangkapan tuh bukan hanya lagi puluhan atau ratusan batang, sampai jutaan. Oke. Baik. Saya ke Pak Adi. Sebelum mengarah ke tadi mendeteksi distributornya, saya ke dasar-dasar kemudian alasan atau yang mendasari DBCHT ini seperti apa Pak? Secara ketentuan ya, jadi alokasi DBHCHT kan sudah diatur Pak Husni. Tadi saya sampaikan di awal tadi untuk kesehatan masyarakat itu 50%, kemudian untuk kesehatan itu 40%, dan untuk penegakan hukum 10%. Sebagai gambaran mungkin untuk kegiatan di kesejahteraan masyarakat yang sering biasanya dilakukan oleh Pemda, mungkin di Pemda Lombok Barat juga melaksanakan, ini terkait bantuan langsung tunai, BLT. Seperti itu ya. Salah satu contohnya dalam bentuk
BLT yang kemudian diserahkan kepada petani tembakau atau buruh pabrik rokok. Nah, ada juga kegiatan yang lain, misalnya untuk bantuan dalam bentuk bibit. Nah, ada bibit tembakau. Jadi para petani mungkin di Lombok Barat biasanya lebih sering bertaninya padi ya. Nah, tapi karena Pemda sudah mulai aware bahwa ini kalau pengen DBHCHT-nya tinggi, maka harus didorong para petani ini untuk mau bertani tembakau. Karena ternyata tadi saya sampaikan formulasi pengalokasian DBHCHT itu selain dari kontribusi cukai adalah dari produksi tembakonya. Nah, ketika kemudian sementara belum bisa mendorong para IKM-nya untuk naik kelas, kalau istilah di kami naik kelas menjadi pengusaha rokok, maka ya yang sementara dilakukan adalah bagaimana mendorong para petani untuk beralih menjadi petani tembakau. Karena sementara ini yang bisa mendorong pertumbuhan atau bertambahnya DBHCHT ya dari sana. Formulasinya seperti itu Pak Usni. Tapi harapan kami sih sebenarnya tidak hanya mengandalkan tembakaunya Pak Raul, tapi juga bagaimana bisa mendorong para IKM-IKM yang home industry untuk bisa naik kelas, mereka menjadi pengusaha rokok. Kalau hanya menjual tembakau saja Pak Usni, ya nilainya paling ya segitu. Tapi ketika tembakau itu kemudian diolah menjadi rokok, tentu harganya akan lebih mahal. Walaupun untuk rokok ilegal pun masih tergolong murah Pak. Karena yang ilegal biasanya tadi Spanyol tadi Pak, dia bayar cukainya hanya separuh atau bahkan tidak ada cukainya sama sekali. Seperti itu. Oke. Ya. Terkait dengan tani tembakau, apakah di Lombok Barat ini sudah banyak ya Pak Adi ya untuk ada? Mungkin kalau dibilang banyak sih relatif Pak ya, tapi ada. Karena kemarin informasi dari Dinas Pertanian, kebanyakan mereka ini masih buruh tani. Buruh tani, bukan pemilik dari lahan. Nah, ini yang perlu nanti kita coba dorong lagi, kita diskusikan lagi. Memang secara produksi tembakau tetap dihitung punyanya Lombok Barat karena dia ditanam di areal yang ada di Lombok Barat. Tetapi ketika pemilik lahannya bukan orang Lombok Barat, bukan warga Lombok Barat, otomatis pasti kan tembakaunya akan dibawa keluar Pak. Iya. Akan dibawa ke, misalnya pemiliknya katakanlah pengusaha Mataram misalnya. Iya. Mataram nggak punya lahan soalnya kan. Nah, dia beli lahannya di Lombok Barat. Apalagi dulu kan Mataram kan wilayah Lombok Barat juga. Iya, iya. Ketika kemudian dia mau naik kelas menjadi pengusaha rokok, maka dia akan ambil hasil tembakau dari lahannya itu untuk kemudian diolah menjadi rokok. Nah, nanti cukainya yang dapat adalah Kota Mataram, bukan Lombok Barat, karena diproduksinya di Kota Mataram gitu. Ini yang mungkin bisa menjawab pertanyaan para pemirsa GMTV juga yang penasaran, kenapa kok Lombok Barat si induknya alokasi DBHCHT-nya kok masih kalah dengan Kota Mataram, sedangkan di sana pertanian. Nah, sementara lahan kan tidak ada di Kota Mataram. Jawabannya ya karena Kota Mataram memiliki pengusaha-pengusaha hasil tembakau yang lebih banyak. Oh ya, baik. Kemudian terkait dengan alokasi DBHCHT ini Pak Adi, seperti apa di Lombok Barat ini Pak Adi? Kalau untuk besarannya secara rupiah, ini ya alhamdulillah sebenarnya Lombok Barat termasuk selalu meningkat. Ya, tahun ini yang paling kelihatan itu bisa mencapai 30 miliar. Kalau sebelum-sebelumnya angkanya saya bilang angka angka standar Pak Rawi. Angka standar. Jadi ketika seluruh kabupaten kota di NTB mendapatkan 17 miliar, Lombok Barat dapatnya 19. Jadi mendekati standar, padahal seperti Lombok Timur waktu itu sudah sampai 50-an, kota juga sudah sampai 40. Nah, saat ini kondisinya angka dasarnya itu untuk seluruh kabupaten kota rata-rata sekarang adalah 22 miliar. Nah, Lombok Barat sudah di angka 30 Pak Usni, artinya sudah mulai ada peningkatan juga Pak. Di tahun 2025. Di tahun 2025. Jadi biasa. Mulai istilahnya tinggal landas lah dari angka dasar. Iya. Tapi tentunya belum berhenti sampai di sini, masih butuh upaya kita bersama-sama untuk terus meningkatkan DBHCHT ini dengan bersama-sama mengurangi peredaran dari rokok ilegal. Strateginya seperti apa nanti untuk meningkatkan alokasi? Kalau untuk kami sendiri di Bea Cukai
Yang pertama yang pastinya kami tetap akan melaksanakan upaya-upaya preventif tadi Pak Usni. Jadi bagaimana masyarakat memang tadi yang disampaikan Pak Raul di depan itu program kabupaten sampai ke kecamatan, kemudian sampai ke kelurahan atau desa itu sudah bagus. Sayangnya kan jumlah desanya banyak Pak Raul. Jadi belum semuanya bisa dilakukan sosialisasi. Nah, ya kalau bicara anggaran, walaupun besarannya sudah naik, tapi belum tentu cukup kan Pak? Yeah. Masih kurang juga. Nah, ini akhirnya perlu skala prioritas. Diprioritaskan tadi disampaikan oleh Pak Raul, ya dicari yang memang tidak rawan dulu untuk dilakukan sosialisasi. Nah, sama, kami juga akan terus melakukan sosialisasi, berbagai cara juga akan kami lakukan. Kalau sekarang memanfaatkan di BJT tidak boleh lagi menggunakan pengumpulan massa, makanya cara-cara seperti podcast ini juga dianggap efektif lah, karena ya. bisa ulang kembali, bisa reproduksi lagi, disebarkan kemana-mana. Dan sekarang kan memang zamannya teknologi. Para warga bahkan di desa pun buka medsos ataupun YouTube misalnya. Ini kan memungkinkan mereka untuk mendapatkan siaran dari podcast ataupun bentuk-bentuk sosialisasi yang lain. Kemudian kami juga tetap akan terus melakukan dengan atau tanpa Pak Rao, saya tetap operasi Pak. Sendiri Pak ya, tanpa pendampingan. Ya, jadi kalau dengan Pak Rao, ya kami berharapnya ini juga bisa sebagai sarana untuk melakukan pendekatan lah, edukasi ke masyarakat juga. Karena apalagi teman-teman Pemda kan pasti ya ini warganya gitu kan. Kalau kami di Bea Cukai, posisi kami tetap sektor vertikal yang kami harus mengikuti tegak lurus dengan arahan dari kantor Bea Cukai Pusat gitu. Ya. Dan saat ini pun di kami Pak ada namanya operasi bersama nasional yang disebut dengan Gurita. Serem sekali ya, gambarannya tuh Pak, Gurita itu kan tangannya banyak ya, tentakelnya kan banyak. Jadi nah itu harapannya ya nanti pada saat melakukan operasi bisa dapat temuan banyak gitu, tegahannya banyak. Seperti apa itu Pak yang seperti apa namanya yang Gurita itu Pak? Apakah ya, dia langsung seperti operasi gempur biasa sebenarnya, tetapi karena ini dilakukan secara masif di seluruh Bea Cukai di seluruh Indonesia, dan kita melaksanakan dalam waktu yang sama, yang serentak sama. Kalau biasanya kan bisa jadi jadwal masing-masing kantor kan beda-beda. Ini diserentak selama 1 bulan melakukan kegiatan operasi Gurita. Sama seperti mungkin teman-teman kepolisian ya, ketika mereka ada tilang ya, razia, misalnya kan ada operasi Patuh Jaya atau apa gitulah. Nah itu call sign kami untuk tahun ini adalah Gurita. Yang Gurita ini pertama kali dilakukan atau sudah pernah? Sebenarnya sudah pernah Pak. Nah tapi nama atau call sign Gurita ini baru pertama kali. Ini kami mengambil ilustrasinya itu seperti binatang, yang kemudian binatangnya ini juga menggambarkan sesuatu. Gambaran dari Gurita itu kan ya karena dia tentakelnya banyak, bisa kemana-mana. Bisa ke sana kemari. Ini menggambarkan bagaimana kami mengoptimalkan seluruh sumber daya kami untuk melakukan kegiatan operasi gempur rokok ilegal tadi. Salah satu caranya ya untuk menggempur rokok ilegal. Oke, baik, saya ke Pak Kasat. Kembali lagi ke penegakannya Pak Kasat. Terkait dengan rokok ilegal. Apakah di Pol PP sudah melakukan pembinaan terhadap pedagang rokok ilegal, Pak Kasat? Oh ya, terima kasih. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa kegiatan pembinaan dalam bentuk kegiatan sosialisasi itu sudah kita laksanakan. Ya, sudah kita laksanakan dari 2021 yang sudah saya sampaikan tadi, dengan pendekatan kecamatan, dengan pendekatan desa dan kelurahan. Nah, untuk yang di 2025 ini kita ubah modelnya. Karena apa? Karena kegiatan sosialisasi yang di tahun-tahun sebelumnya itu masif ya, dan tidak ada pembatasan, tetapi di regulasi yang terbaru sesuai dengan PMK 72 ya, bahwa di sana dibatasi bahwasanya kegiatan sosialisasi maksimal 40% dari kegiatan penegakan hukum. Nah, sehingga yang kita lakukan sekarang ini adalah pertama itu
berupa kegiatan pengumpulan informasi. Nah, itu 300 kali kita melakukan kegiatan ini. 300 kali setahun. 300 kali setahun. Kita melakukan pemetaan di mana titik-titik ini. Nah, linear dengan itu kita lakukan kegiatan operasi. Setelah pengumpulan informasi. Kita operasi. Nah, setelah operasi kita undang pedagang-pedagang ini, kita undang. Di tahun 2025 ada kegiatan sebanyak 4 kali. 4 kali. Kita bagi. Nanti pedagang dari wilayah utara, nanti pedagang dari wilayah tengah, sama pedagang dari wilayah selatan. Izin Pak, yang 4 kali ini dalam setahun. Dalam Dalam setahun. Nah, nanti kan kita undang pedagang-pedagang ini. Nah, kita undang. Habis itu undang, baru kita lakukan lagi operasi. Dia sudah taat apa enggak pedagang-pedagang? Iya. Nah, itu modelnya, mekanismenya. Jadi saya meyakini dengan gerakan masif ya yang berjumlah 114 kali kegiatan operasi penertiban itu yang internal dan 36 kali yang gabungan dengan aparat penegak hukum, saya meyakini teman-teman pedagang ini akan mikir. Karena apa? Di samping nanti dia merugikan juga dirinya dan keluarga. Karena apa? Karena ada dampak hukumnya nanti. Bisa dari pidana segala macam. Tidak hanya barangnya saja yang kita ambil. Tapi kalau itu pelanggarannya sudah berulang, mau tidak mau kan kita harus mengambil tindakan tegas untuk memberikan efek jerah. Tetapi di awal masih kita minta tolong Bu, jangan lagi Bu jualan. Saat ini hanya barang Ibu yang diambil, tapi besok bisa Ibu yang diambil oleh beliau. Nah, bedanya kami sama beliau kan, kalau kami turun wajib ada beliau pendampingan. Tapi kalau beliau turun tidak wajib ada kami. Gak perlu kabari Pak Ral ya. Perlu. Tapi targetnya memang besar. Kalau kita memang ke pedagang-pedagang itu. Setiap kali turun nih Pak ya. Apakah itu dilakukan hanya sekali saja? Apakah tidak secara bertahap gitu? Oh, itu yang saya sampaikan. Maksudnya tadi. Di satu titik yang sama. Ada kemungkinan kita datengin lagi. Seperti itu. Kapan kita datengin? Pada saat hasil pemetaan pengumpulan informasi itu menyatakan bahwa Ibu ini masih ada jualan atau Bapak ini masih jualan, baru kita lakukan penindakan. Nah, sekarang ini sudah berapa kali dilakukan? Kan tadi bilang dalam 1 tahun itu kan 4 kali. Nah, sekarang ini sudah berapa kali Pak? Yang sudah terlaksana dari Februari sampai dengan sekarang itu kan kita totalnya itu 50 kali. Dalam 50 kali itu ada dibagi menjadi 3 tim. Kita sudah jalan itu 30 kali 3 berarti sudah 90 kali kegiatan. Sudah biasa. Selama 7 bulan. 6,5 bulan. Lumayan Pak ya. Memang di lapangan memang berbagai macam karakter masyarakat itu yang mungkin kekurangan pengetahuan, sumber daya itu kan. Pak, kenapa kami aja yang kena dampak? Kenapa enggak Bapak lakukan ke pabriknya? Ini kan dia sindikat. Sindikat. Coba sekarang ini muncul nggak dia di sini? Di mana barang ini diproduksi? Nggak ada. Siapa yang memproduksi? Disuruh, dan sudah banyak fakta, sudah banyak bahwa teman-teman yang memproduksi mengedarkan sudah banyak yang kena sanksi pidana, dia sudah kena sanksi denda. Jadi yang kami lakukan kegiatan penertibannya bukan hanya kepada pedagang-pedagang yang dapat dikatakan menengah kecil, bukan. Semua kita lakukan. Cuma kesannya itu mereka aja, padahal tidak. Semua. Di jalur distribusi sudah ada beliau, di pusat di produsen sudah. Coba di googling, banyak yang sudah ditahan. Ya kan Pak Dian? Sudah ditahan, kena denda segala macam. Seperti itu ya. Jadi selama ini sudah sering melakukan. Oh silakan. Mumpung dibuat. Iya silakan. Baik Pak Kasat, pernah mengalami kendala Pak selama melakukan penindakan Pak? Nah itulah ya. Jadi pengalaman kami di lapangan pada saat kita lakukan penindakan itu lebih banyak tidak enak. Lebih banyak tidak enak. Pada suatu ketika tidak terberantah jadinya kalau banyak anda enaknya Pak. Tapi itu kami niatkan kegiatan kami itu ibadah. Gitu ya. Ibadah. Salah satunya ya. Pernah suatu ketika
ini sama anak buahnya beliau. Di salah satu kecamatan kita datang, waktu itu bulan puasa, kita datang. Kita baik-baik, Pak mohon maaf, kami gabungan tim dari Pol PP, tim Satgas bersama Bea Cukai untuk melakukan kegiatan penertiban rokok ilegal. Sudah kita baik-baik ngomong, ini sudah tugas kami. Habis itu baru kita lakukan kegiatan pemeriksaan, ditemukan apa yang mereka. Kami dibilang untuk nyari uang lebaran. THR gitu. Dalam anggapan mereka teman-teman, rokok-rokok yang kami lakukan pengamanan, penyitaan, kami dibilang menjual. Iya. Kan sedih kan? Sudah bulan puasa, kami berkegiatan dengan niat yang tulus untuk membantu meredam atau mencegah peredaran. Kami dibilang, tapi itu adalah kami anggap sebagai penyemangat ya untuk kami berkarya, untuk ujian yang ujian. Ya, kami itu sebagai ujian ya. Tantangan kami untuk lebih bersemangat dalam berkarya untuk ya dapat dikatakan meminimalkan peredaran rokok ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi di salah satu kecamatan yang beda. Kita datang sana prosedurnya, jadi kita datang tuh Pak bukan Pak Perunda dengan humanis. Kita senyum, kita dari tim Satgas ini sudah tugasnya, kita sampaikan maksud dan kedatangan kita untuk apa. Nah, kita ngomong sama istrinya, yang notabene dialah ada yang jualan, sudah gitu. Tiba-tiba datang suaminya, kami dibilang rampok. Astaga. Sampai segitunya Pak ya. Pahit aja kita di lapangan ya begitu gitu. Tapi karena niat tim kami ya, bersama beliau ini adalah kuat bagaimana menekan, meminimalkan peredaran rokok di Kabupaten Lombok Baru ini, ya kami tetap ya melaksanakan kegiatan itu. Nah, kemudian dalam hal penindakannya Pak Kasat, lebih banyak dapatnya atau banyak yang zonnya Pak waktu operasinya? Lebih banyak yang dapat. Nah, iya, sering muncul di masyarakat Pak terkait dengan yang dibilang tadi hasil sitaan. Nah, itu dia dikemanakan itu Pak? Nah, hasil sitaan itu ya, itu kita berkegiatan, kita kumpul di kantor Pol PP, kita hitung, dan masyarakat itu pun diberikan salinan. Pada saat kita ngambil barangnya itu, kita sama-sama ngitung. Oh ini connect sekian, ini HD sekian, 09 sekian, dia tanda tangan, kita tanda tangan. Kan carbonize kan, satu buat mereka, satu buat Bea Cukai. Nah sampai di kantor kita hitung kembali, baru barangnya itu dibawa oleh kantor Bea Cukai ke kantor Bea Cukai. Terus sampai di sana untuk diapakan? Nantinya dilakukan pemusnahan. Dan untuk di Lombok Barat, kami merencanakan ada kegiatan pemusnahan. Di mana Pak? Nanti di kantor, tapi belum kita lakukan. Nanti kami minta sama Mas Hadi yang barang-barang yang kita dapatkan dari Lombok Barat ini supaya nanti bisa kita musnahkan di Lombok Barat. Akan kita undang masyarakat. Pedagang-pedagang yang kita ambil itu akan kita undang supaya masyarakat itu menyaksikan langsung. Ini loh rokok yang saya ambil dari Bapak Ibu, bukan kami jual, bukan kami jadikan untuk THR, tetapi kami musnahkan. Nah itu yang sering muncul Pak. Dianggapnya kita untuk. Nah sering dengar kan, tapi enggak, semua tercatat. Semua tercatat. Bahkan kemarin di 2024 akhir saya diundang sama beliau untuk menghadiri pemusnahan. Bergerak-gerak gitu, tidak cukup di sana Mas, di kantor Bea Cukai itu sampai dibuang dia ke Gunung Mengsel ke gini tempat pembuangan Kemon Kongo itu. Iya, Kemon Kongo itu dimusnahkan. Bukan langsung ini ditinggal, enggak, ditaruh, disiram segala macam supaya diyakini tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nanti siapa tahu ada orang datang kan? Enggak. Betul-betul disiram, rokok udah disiram kan sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, mohon maaf Pak Kasat, kadang masyarakat sering berpikir begini Pak. Memang dia dibawa, disita nih. Karena apakah dari petugas ada nggak yang main-main lah gitu kan, ngemot gitu? Oh nggak bisa. Karena kan semua tercatat. Artinya apa yang masyarakat serahkan kepada kami, ya langsung itu menjadi catatan evaluasi dari Bea Cukai. Tidak mungkin nanti barang yang kita ambil itu 10 dus, kita ambil 1, serahkan ke sini 9. Pasti ada bolongnya. Nanti pasti ngejar. Pak tadi dikasih dari sini 10, kok sini 9? Tidak bisa.
Jadi tidak ada celah untuk kami untuk bermain-main, tidak ada. Iya, Saya iya. juga tekankan ke anggota, tidak boleh. Sehingga celahnya tidak ada. Ya Pak Dia, Iya. tidak ada celah untuk kita melakukan main-main, tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya kan sudah dilakukan evaluasi Hmm. ini Pak Kasat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Apakah sudah efektif atau tidak ini Pak operasi yang dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal ini Pak? Ya, jadi yang kami lakukan itu apa ya? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang kami ingin ya, munculnya kesadaran. Tetapi tentunya apakah kegiatan yang kami lakukan itu berdampak atau efektif? Saya meyakini berdampak. Kenapa? Jadi setiap turun itu sudah mulai berkurang kita mendapatkan. Yang awalnya dia toko besar, dia nyetok banyak-banyak. Nah, kita datangi untuk yang kedua kalinya sudah mulai berkurang. Ya, Artinya ya. dia sudah memikirkan resikonya. Oh, kalau saya akan nyetok banyak, datang nanti kegiatan razia, pasti banyak akan saya rugi. Sekarang sudah mulai dia mengurangi. Nah, itu salah satu dampak dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga kami meyakini kegiatan penertiban baik yang didampingi dengan APH maupun yang enggak, itu kami meyakini bahwa lumayan berdampak. Ada efeknya Pak ya? Ada. Sangat Ada. apa namanya efektif gitu ya Ada. kegiatan ini. Jadi malah saya kadang-kala membuat video. Oh, ada Membuat ya? video testimoni. Oh ya Pak, sekali aja saya jualan ini besok nak lagi. Nah, Iya, rugi iya, saya iya, Pak, iya, rugi, iya. jangan. Ya, jadi kita membuatlah supaya masyarakat internal juga bukan hanya dari kami, tapi dari mereka juga ikut ya mensosialisasikan untuk tidak menjual rokok ilegal. Ilegal. Oke, baik, terima kasih Pak Kasat. Nanti kita lanjut lagi, saya ke Pak Adi ya. Nanti kita Siap. lanjutkan untuk operasinya Pak. Oke. Lanjut ke Pak Adi terkait tadi sudah dibahas masalah DPJT. strategi peningkatan penerimaannya betul Ya. Pak. Nah itu dari sektor pertanian itu seperti apa Pak? Ya, Dari kalau dari sektor pertanian memang datanya juga semakin meningkat, Pak Husni. Jadi istilahnya setelah mempelajari betul ya, apa sih yang mendorong DPJT? Yang pasti kan dua faktor tadi, dari sisi cukainya, kemudian yang kedua dari produksi tembakonya. Kalau dari sisi cukai, yang bisa diharapkan ya tentunya menambah jumlah pengusaha yang legal, yang memiliki izin NPPBKC. Kalau dari sisi produksi tembakau ada dua kemungkinan. Yang pertama dari sisi memperluas lahan untuk menanam tembakau atau memperbaiki kualitas dari tembakau sehingga yang dipanen nantinya bisa banyak, atau kalaupun varietasnya varietas yang misalnya daunnya lebar gitu, sehingga intinya nanti ketika dilakukan penimbangan hasil produksinya itu meningkat gitu. Dengan dua faktor tadi, dari sisi pelaku usaha yang berizin semakin bertambah, kemudian dari sisi produksi tembakonya juga bertambah, ini akan berpotensi untuk menambah alokasi DPJT yang di Lombok Barat. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada pendampingan dari Bea Cukai Pak bagi pemerintah? Kalau Dan- untuk petani mungkin enggak ya Pak ya. Kita memang hanya bergerak di bidang penegakan hukum. Penegakan Jadi hukum. Bea Cukai ini dari alokasi DBHCHT yang 3 bidang tadi, kami memang hanya mendampingi di penegakan hukum Pak. Makanya lebih banyak ketemunya dengan Pak Rauh dan tim di Satpol PP. Tetapi untuk kesejahteraan masyarakat kami akan memberikan masukan saja ya sifatnya. Artinya silakan dieksekusi oleh OPD-OPD di Pemda Lombok Barat. Ini salah satu contohnya tadi saya sampaikan dari Dinas Pertanian, kemudian ada Dinas Perindustrian Perdagangan, itu juga kami menyampaikan misalnya bagaimana untuk memberikan asistensi kepada para IKM-IKM yang mereka sudah berkeinginan untuk naik kelas, yang tadinya hanya menjual tembakau menjadi memproduksi rokok gitu. Nah ini dimohon asistensi atau pendampingan dari Dinas Perindustrian, karena ini kan istilahnya kan bapak kandungnya kan Dinas Perindustrian Pak, bukan Bea Cukai ini. Tapi menyambung dengan yang disampaikan Pak Rauh tadi, Pak Rauh menyampaikan efektif atau enggak sih sebenarnya gitu.
seberapapun operasi yang dilakukan oleh Pak Rauh yang kemudian nanti ada hasil, ini sebenarnya masih tidak akan bisa berdampak signifikan ketika yang ilegal itu masih banyak, Pak Usman. Jadi kalau untuk masyarakat di khususnya Lombok Barat sendiri, ya yang disampaikan Pak Rauh tadi, bagaimana masyarakat itu sadar. Artinya nanti Pak Rauh bisa seperti teman-teman polisi misalnya ketika mengawasi lampu merah sudah tinggal pakai CCTV gitu. Ketika nanti mereka melanggar, pada saat mereka mau perpanjang STNK-nya tinggal tagih denda ya Pak Rauh ya kan. Kita membayangkannya seperti itu Pak Usni. Idealnya itu masyarakat sudah sadar ketika dia, waduh, saya ternyata masih menjual yang ilegal ya. Nah, itu apalah nanti konsekuensi yang akan mereka terima ketika mereka sudah punya kesadaran itu gitu. Jadi masyarakat pun memang kita butuhkan perannya ya, kontribusinya, terutama tadi yang terkait informasi. Kalau masyarakat menutup diri, bahkan ketika tim Pak Rauh melakukan pengumpulan informasi, mereka menyembunyikan barangnya, otomatis kan akan gagal kegiatan pengumpulan informasinya. Nah ini masih kucing-kucingan Pak. Ketika tim datang, barang hilang, tapi nanti timnya Pak Rauh balik, muncul lagi di etalase gitu kan. Artinya kesadaran itu belum muncul. Nah, akan muncul kesadaran apakah memang menunggu dirazia dulu gitu oleh Pak Rauh, baru kemudian mereka kapok gitu ya. Tapi sih kami mengharapkannya nggak seperti itu lah. Maksudnya jangan tambah lagi korban gitu. Karena kami memposisikan mereka sebenarnya korban. Kenapa tadi disampaikan Pak Rauh di depan kami datang baik-baik, humanis. Ya sebenarnya karena kami memposisikan mereka sebenarnya korban. Korban kurang atau ketidakpahaman mereka tentang aturan, dan mereka dibodohi oleh siapa? Oleh para pelaku peredaran rokok ilegal, entah itu sales, entah itu pengusahanya langsung, yang mereka pasti cari untung untuk diri mereka sendiri. Kalau rokok ilegal Pak, yang diuntungkan kan hanya pengusaha yang ilegalnya saja. Pemda nggak dapat karena nggak ada DPH-CHT. Bea cukai pun nggak dapat Pak karena nggak ada penerimaan cukai atau Spanyol tadi. Jadi kita dirugikan semua sebenarnya. Alokasi DPH-CHT itu juga akan kembali lagi ke masyarakat kan sebenarnya. Nah kalau kemudian penerimaan cukainya berkurang karena semakin banyak yang mengkonsumsi rokok ilegal, penerimaan cukainya nggak dapat. Penerimaan cukainya nggak dapat ya DPH-CHT-nya nggak dapat. DPH-CHT nggak dapat, pemerintah mau bagi apa Pak? Mau bagi BLT, mau beliin bibit, mau memberikan sosialisasi, nggak ada Pak anggarannya. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan nanti kesadarannya adalah kesadaran yang sifatnya masif ya, bersama. Jadi baik dari petugas atau dalam hal ini aparat maupun dari masyarakat ini sudah sama-sama menyadari dan masing-masing sudah punya cara untuk berkontribusi. Masyarakat berkontribusi dengan kesadarannya tidak memproduksi, tidak mengkonsumsi, tidak menjual. Sedangkan aparat sudah pasti mereka akan bertugas untuk melakukan pengawasan atau pemantauan tadi. Dan kalau ternyata nanti Pak Rauh sampai sudah kesulitan untuk mendapatkan rokok ilegal itu di etalase-etalase toko di Lombok Barat, nah ini berarti efektif Pak. Tapi benar-benar memang nggak ada ya, bukan yang kucing-kucingan tadi gitu. Benar-benar nggak ada waktu di operasi kan? Iya, mau operasi nggak ada operasi memang nggak ada Pak di etalase itu. Kadang ya fenomena yang dialami Pak Rauh tadi juga agak lucu ya ketika mereka lupa gitu. Ini ada di etalase mereka. Begitu tahu ada petugas mau datang, ini disembunyikan. Tapi press listnya masih ada di situ, connect gitu loh. Berarti jual. Nah, ini kadang hal-hal sederhana lah yang terjadi. Tadi sempat Pak Adi bilang ketika kita operasi nggak ada nih barangnya. Ketika kita sudah pergi muncul lagi. Nah itu cara mengatasinya gimana itu Pak? Apakah kita harus setiap hari gitu Pak? Biasanya ketika memang itu daerah rawan, kita sudah petakan tadi, makanya Pak Rauh juga nggak cuma sekali kan Pak di sana. Artinya kami memvalidasi apakah informasi yang menyatakan di daerah sini ada peredaran itu valid nggak? Jadi dan mengeceknya tidak cuma satu kali, kita bisa beberapa kali. Bea cukai pun untuk mendapatkan tangkapan besar ya
seperti disampaikan Pak Rauf tadi tidak cuma 1 kali, Pak. Kita bahkan untuk melakukan apa ya, surveillance itu biasanya sampai berbulan-bulan untuk memastikan. Memang untuk saat ini di Lombok Barat sendiri terkait dengan pelaku usahanya, dalam hal ini pabrik, itu juga sudah ada Pak sebenarnya yang kami kenakan sanksi ya, sampai pencabutan Pak Rauf. Jadi kemarin kami update ke Pak PLT Kadis Perindustrian, sudah menurun sekarang dari 10 pengusaha sekarang sisa 6 saja Pak Rauf yang memiliki NPWP-BKJ. Ya ini karena ada yang karena memang dia sudah tidak beroperasi selama 12 bulan. Ada juga yang karena memang melanggar peraturan, Pak Rauf. Nah ini yang juga menjadi atensi kita bersama. Kalau dia masih tetap memproduksi, Pak Rauf, padahal dia sudah dicabut izinnya, berarti kan ilegal juga. Nah ini yang nanti juga akan kami koordinasikan dengan teman-teman Satpol PP. Ada 4 perusahaan yang sudah tidak aktif. Nah, kita tinggal cek nanti di alamat itu apakah dia masih beroperasi atau tidak. Kalau dia masih beroperasi ya otomatis yang dia operasi itu, yang dia produksi itu pasti ilegal karena sudah dicabut izinnya, dia tidak mungkin membeli pita cukai. Oke. Ya baik, saya ke Pak Kasat. Tadi dibahas mengenai cara mengatasi, mungkin dari Pol PP ada cara lain untuk mengatasi pedagang-pedagang yang main kucing-kucingan itu, Pak. Terima kasih. Betul yang disampaikan sama Pak Adi itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi di awal itu kita sudah mengirim orang. Kita kirim orang untuk melakukan pemetaan. Habis kita yakini di sana ada, tim turun untuk melakukan penindakan. Jadi ya yang sudah kami sampaikan di awal, selama kita turun nih belum pernah ya 1-2 titik lah yang tidak dapat. Seperti yang kami sampaikan, apakah memang itu dia sadar untuk tidak menjual ataukah dia memang tahu ada kegiatan. Tahunya itu mungkin begini. Jadi kan kita kadang-kadang melakukan kegiatan itu berdekatan. Ada yang namanya toko di di desa-desa itu kan dia dekatan. Sekarang kita turun di sini. Di sini lagi kan ada dagang. Nah mungkin yang di sini nih sudah mulai dia. Udah mulai panik gitu. Nah yang di sini kita dapat sini, tapi udah tahu gitu kita cari target lain. Karena memang banyak rata-rata dia menjual. Karena kami tanya kenapa jualan? Ya salah satu nilai profitnya lumayan tinggi di rokok yang lebih murah tadi. Memang kalau kita pahami sesuatu yang ilegal itu kan memang agak gampang kita menjadi. Tapi apa kita korbankan jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme kita hanya demi sebuah duit. Tidak. Bukan begini caranya mencintai NKRI. Tidak. Jadi saya tidak menyarankan. Harus kita taat, harus kita patuh. Oke, untuk operasinya ini Pak sering melibatkan, untuk di tahun sekarang ini Pak ya, sering melibatkan Kades atau enggak Pak? Kita ada tim Satgas. Ada juga. Tim Satgas itu dari beliau, dari Pol PP, sama dari APH. Itu yang melaksanakan kegiatan pemberantasan untuk penertiban. Nah, untuk teman-teman aparat di tingkat desa, camat, itu kita masukkan pada saat kita mengadakan kegiatan sosialisasi saja. Dengan harapan apa? Apa yang kami sampaikan, apa yang sudah kami sosialisasikan dengan keterbatasan peserta ini kan? Nah, dengan harapan Pak Kades, Pak Kadus, tokoh masyarakat, tokoh agama di tingkat desa memberitahukan atau menginformasikan kembali kepada warganya masing-masing. Nah, sebenarnya yang saya pahami ini bukan mereka nggak tahu. Bukan mereka nggak tahu. Malah pada saat kita turun, Mas ya, kita turun, kita ambil. Oh Pak, bukan itu. Ini asli katanya. Dia lebih paham. Iya. Lebih paham. Itu kan asli Pak, kenapa diambil? Lebih paham dia. Dia itu sudah tahu mana yang ilegal, mana yang legal, mana yang boleh dijual, mana yang sudah tahu pedagang itu sudah tahu. Lebih paham daripada kita yang operasi. Makanya kadang-kadang pas turun itu dia katanya diam aja. Terus saya tanya, Pak, kalau Bapak sekarang kasih nomor salesnya kepada saya bayar ini barang. Tidak ada Pak. Jadi dia datang itu tidak pernah dia tinggalkan nomor telepon. Terus tanya, oke lah dia kasih nomor telepon. Jam berapa dia datang? Nah nggak tentu Pak. Nah itu lagi. Susah ya, namanya sebuah sindikat memang begitu Pak.
Itu tidak bisa kita cegah itu Pak ya? Ya ini susah karena sumber Informannya ya? Iya, yang Informasinya. kurang. Kecuali si pedagang itu mau dia terbuka. Oh Pak, nanti ke sini lagi Pak ya, dia datang. Kan saya telepon Pak Adi. Pak Adi. Mungkin dari Pol PP menyediakan intel lah gitu Pak. Sudah ya untuk dapat informasi Ya itu. sudah. Malah pernah sudah kita cegah. Ya. Jadi ada bawa apa namanya? Yang sempat kita telepon itu Mas, Ya. bawa motor. Iya. Isinya tuh semua rokok Rokok ilegal. Sudah. Jadi Sering berbagai upaya sudah kita Mas. Intel, iya seperti itu. Survesa, semua sudah. Sudah. Tapi masih ada ya. Masih. Iya iya. Ya. Oke. Nah, saya ke Pak Adi terakhir Ya. Pak Adi. Mungkin dari Pak Adi terkait dengan pencegahan daripada peredaran rokok ilegal ini tadi di awal sempat kita bahas masalah di apa namanya pintu masuknya Pak Adi. Mungkin dari Bea Cukai sendiri Langkahnya ya. langkah-langkahnya mungkin bisa dideteksi Baik. gitu. Ini memang butuh komitmen bersama Pak Usni. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Rauf, ide untuk mengadakan operasi di titik masuk itu sebenarnya juga sudah lama digulirkan. Memang kesulitan yang dialami. Kalau untuk Bea Cukai kesulitannya karena kami tidak ada di sana. Jadi secara kewenangan yang istilahnya penguasa wilayahnya adalah teman-teman yang di pelabuhan. Kalau pelabuhannya pelabuhan internasional di bandara, itu kami standby di sana Pak. Nah, sementara Lembar ini kan domestik, sehingga kami tidak setiap hari di sana. Tetapi apakah mungkin dilakukan? Bisa, tetapi memang butuh komitmen bersama. Paling tidak dari sisi personel kita siap, dari sisi kesepakatannya dulu misalnya. Ketika dilakukan, misalnya nanti saya sama timnya Pak Rauf nyegatin truk-truk yang keluar dari Pelabuhan. feri penyeberangan, yang pasti kan ada gangguan flow atas logistik Pak. Logistik Cak. Nah ini kita juga harus siapkan langkah antisipasinya seperti apa. Ketika Pak, gara-gara Bapak nyegatin truk di Lembar, sayuran-sayuran yang dibawa dari Jawa atau buah-buahnya busuk semua Pak ketika udah sampai misalnya. Jadi Macet. Pasti ada Pak upaya itu. Sebenarnya tujuannya apa? Itu merupakan upaya resistensi atas penegakan hukum yang akan kami lakukan. Kalau cerita-ceritanya Pak Rauf pada saat puasa tadi ya itu real Pak, ada seperti itu. Makanya kita betul-betul butuh komitmen bersama. Kalau memang kita sepakat, bahkan saya sebenarnya tidak hanya berharap teman-teman Satpol PP Lombok Barat Pak, provinsi, karena mereka yang wilayahnya truk-truk ini memang landingnya di Lembar ya, di pelabuhan Lembar. Tapi apakah tujuan mereka hanya di Lombok Barat? Kan belum tentu Pak. Ketika kemudian truk-truk ini mengarah ke Lombok Timur, ke Lombok Tengah, ini kan sudah lintas kabupaten kota. Pak Rauf sudah nggak bisa ini lagi karena bukan wilayahnya. Maka di situ juga nanti kami harapkan dari provinsi untuk bisa turun, termasuk bagaimana kebijakan dari dinas perhubungan. Nah, ini nanti yang akan kita coba rumuskan lah. Memang butuh kesepakatan bersama, komitmen bersama, mengantisipasi. Kalau itu tidak kita siapkan, ya pasti akan banyak resistensinya Pak. Satgas saja yang sudah dibentuk legal, Satgas kita ini kan yang tanda tangan langsung Pak Bupati Pak. Itu pun masih di-challenge sama warga kan. Kebayang kan Pak? Bahkan aturan tentang rokok ilegal ini kan aturan undang-undang Pak. Itu pun masih di-challenge oleh warga. Warga nggak mau Pak. Jangan Pak, kami kan hanya jualan untuk cari untung. Nah, yang dijual ilegal masalahnya. Jadi tidak bisa. Tapi memang salah satu kalau menurut kami kenapa rokok ilegal tumbuh subur di sini ya dari sisi harga. Dari sisi harga memang relatif terjangkau untuk lebih terjangkau untuk rokok-rokok yang ilegal ini. Makanya fenomena down trading ya, kami menyebutnya down trading. Mereka yang dulu merokok kuat untuk beli rokok-rokok yang legal yang harganya relatif mahal, sekarang mereka beralih ke rokok-rokok yang lebih murah. Nah, kalau rokok-rokoknya yang lebih murah itu yang legal, nggak apa-apa Pak Ujul. Sayangnya kan ketika yang dipilih adalah rokok-rokok yang ilegal. Dan anak-anak atau adik-adik kita usia sekolah pun bahkan sekarang sudah pada mulai berani merokok karena harga murah tadi Pak Ujul. Terjangkau juga. Ya, lebih terjangkau. Kalau
Kalau masyarakat misalnya sering kami jumpai di sosialisasi, mereka mengatakan gini Pak, kenapa cukainya dimahalin? Jadi akhirnya rokok legalnya jadi nggak kebeli. Ya, kita balik lagi ke filosofi cukai Pak Usni, karena cukai ini sebenarnya adalah kompensasi, jadi pungutan negara yang dipungut sebagai kompensasi salah satunya atas risiko dengan merokok, merusak kesehatan kan. Makanya cukai itu sebagai kompensasi atas risiko merusak kesehatan tadi. Oke, baik, terakhir Pak Adi, closing statementnya. Oke, baik, terima kasih Pak Usni, para pemirsa GMTV. Tidak henti-hentinya kami dari Bea Cukai Mataram menghimbau dan juga memohon dukungan dari pemirsa sekalian untuk mendukung kami dalam melaksanakan program gempur rokok ilegal. Kalau Bapak Ibu menjadi penjual rokok, jangan menjual rokok yang ilegal. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi rokok, jangan mengkonsumsi rokok yang ilegal. Karena rokok ilegal tidak ada penerimaan negaranya. Penerimaan negara kita kuat, yang nantinya akan dialokasikan kembali dalam bentuk DPHJT ke masing-masing daerah, diharapkan akan bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal untuk kembali ke masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Pak Kasat, mungkin sebelum saya ke closing statementnya, mungkin dari Pemda ada perda atau perbuk gitu untuk pencegahan rokok ilegal? Belum ada. Belum ada ya. Kita masih pendampingan terkait dengan peredaran, terkait dengan regulasi di tingkat daerah. Maka perda itu belum ada. Closing statementnya Pak. Terima kasih ya pemirsa GMTV. Ya. Terima kasih pertama sudah mengundang kami sekali lagi ya untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi yang sangat penting terkait dengan peredaran rokok ilegal. Jadi saya mengajak kepada semua warga Lombok Barat, marilah menjadi warga negara yang baik. Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa pada saat kita tidak bisa membantu banyak orang, bantu beberapa saja. Beberapa pun tidak bisa kita bantu, bantulah satu. Satu pun tidak bisa. Nah, ya. Jangan membuat susah. Ya. Membuat susah ini apa? Salah satu-satunya adalah menggunakan rokok ilegal, menjual rokok ilegal. Sering saya ibaratkan, ya. Kalau ya semua kita ya yang menjual, ibaratnya sekarang orang menjual kue. Kalau orang menjual kue tidak pernah ada yang mau beli, pasti dagang kuenya bangkrut. Saya meyakini itu. Oleh karenanya sekarang yang sering menggunakan rokok ilegal mulai sekarang hentikan. Supaya apa? Supaya produsen-produsen ini berhenti memproduksi karena tidak ada yang beli. Ya. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh warga untuk menggunakan rokok yang legal. Ya. Kalaupun sebenarnya kami tidak menyarankan untuk merokok, tapi kalaupun harus merokok, gunakan rokok yang legal. Supaya apa? Niatkan dalam setiap batang itu, ya dalam setiap batang itu ada cukai yang bisa kita bagi. Ya, bisa kita membangun puskesmas, kita bisa memberi BRT dari cukai-cukai itu sebagian bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kesehatan, sama untuk penegakan hukum. Terakhir, saya tutup dengan sebuah pantun. Dokter gigi memasak nasi. Cakep. Roti regal untuk sarapan pagi. Cakep. Mari bersinergi dan berkolaborasi supaya rokok ilegal tidak ada lagi. Oke, mantap. Baik, terima kasih Pak Kasat dan Pak Adi sudah meluangkan waktu. Baik, pemirsa GMTV dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti dan saksikan bersama bincang-bincang kita terkait dengan pemberantasan rokok ilegal pada kali ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bersama saya Husni Tamrin dan kru yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.